Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Amelia Putri, kelas 5B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Di video kali ini, saya akan menampilkan simulasi RPP untuk memenuhi tugas micro teaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Ya, sehat, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu merapikan tempat duduknya, dan apabila terdapat sampah di bawah meja dan kursinya, tolong diambil ya dan dimasukkan ke tempat sampah. Sudah anak-anak? Baik, nah sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu hendaknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Adapun tema pembelajaran kita hari ini yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita dan subtema 2 perubahan lingkungan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya agar semua siswa-siswa ibu mampu menyebutkan, menuliskan apa saja peristiwa yang terjadi di lingkungan, serta siswa-siswa ibu juga mampu mengetahui apa saja aktivitas manusia yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Di sini pertama-tama ibu memiliki gambar. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu perlihatkan. Apa sih gambar yang ibu perlihatkan ini? Ya, benar sekali, gambar yang ibu perlihatkan ini merupakan gambar lingkungan. Nah, pada gambar ini terdapat apa? Iya, benar sekali. Pada gambar ini terdapat dua kondisi lingkungan yang berbeda, ya. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu coba buka LKS-nya halaman 30. Ya, pada LKS halaman 30 terdapat teks pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan lingkungan. Nah, coba anak-anak ibu baca teks tersebut. Nah, ibu beri anak-anak ibu waktu 5 menit untuk membaca teks tersebut ya. Ya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Nah, tadi ibu telah memberikan waktu 5 menit kepada anak-anak ibu untuk membaca teks yang ada pada LKS. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu menuliskan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam teks yang telah anak-anak ibu baca tadi. Tulis di buku latihannya ya. Sudah selesai anak-anak ibu semuanya? Ya, kalau udah selesai, pada teks yang anak-anak ibu baca tadi, itu merupakan pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan lingkungan. Nah, pada dasarnya manusia dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik yang erat. Manusia dan lingkungan saling memenuhi, oleh karena itu kegiatan manusia dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan. Manusia mengelola lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contohnya, tanah tandus. Oleh manusia, tanah tandus diubah menjadi tanah yang subur dan siap untuk ditanami. Demikian juga dengan hutan yang ditebangi untuk diubah menjadi lahan pertanian sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam. Nah, dari bercocok tanam tadi lah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah tadi pengaruh kegiatan manusia terhadap perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya pada halaman 31 di LKS-nya coba anak-anak ibu lihat. Di situ terdapat lagi sebuah teks. Nah, ibu mau anak-anak ibu membaca kembali teks tersebut. Ibu beri waktu selama 5 menit ya untuk membaca teks tersebut.
siap anak-anak? Baik. Selanjutnya, sekarang Ibu memiliki satu gambar lagi. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan ini gambar apa? Ya, siklus air. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dan dalam suatu pola tertentu. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan air yang ada di permukaan bumi ini, dia akan menguap ke atas dan proses penguapannya itu disebut sebagai evaporasi. Air yang mengalami penguapan ini akan berubah menjadi uap air. Kemudian uap air akan naik ke tempat tinggi dan dingin. Akibatnya dia akan mengalami pengembunan yang disebut sebagai kondensasi hingga membentuk butiran air. Nah, butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak ini kemudian dia akan membentuk seperti awan. Di tempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air ini dapat membeku. Jika butiran air atau es di awan cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah. Peristiwa jatuhnya butiran air ini disebut sebagai presipitasi. Presipitasi sendiri dapat berupa hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi sehingga meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi akan meresap ke dalam tanah dan akan mengeluarkan mata air, sedangkan sebagiannya akan mengalir ke permukaan tanah. Air di permukaan tanah akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, misalnya seperti sungai, dan terus mengalir sampai ke laut. Air di sungai dan laut kembali dapat panas dari sinar matahari dan mengalami penguapan. Proses ini terus berlanjut sampai terjadinya hujan kembali. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Uap air akan mempengaruhi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Nah, begitulah terjadinya proses siklus air. Apakah anak-anak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, pada dasarnya manusia dan lingkungan itu memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Oleh karena itu, kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan. Manusia mengelola lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya, ya, agar kebutuhan hidup kita terpenuhi. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan tugas rumah ataupun PR kepada anak-anak Ibu, yaitu terdapat pada LKS-nya halaman 33. Coba anak-anak Ibu kerjakan di rumahnya masing-masing ya, tugas yang telah Ibu berikan. Tugas tersebut akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Sekarang, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dibimbing ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.